رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan mustami'in yang alhamdulillah sudah ada di studio radio kita, yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini, setiap hari Rabu seperti biasa, kita masih bisa meluangkan waktu yang kita punya. Kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk kembali kita membuka lembaran-lembaran dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha, jilid yang pertama, di mana kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Dan alhamdulillah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa kita sudah berada di halaman yang ke-94. Tetapi seperti biasa, qabla an nadkhula ila darsin jadid, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, nuraji' qalilan ma qad darasna, kita akan memurajaah sedikit dari apa-apa yang sudah pernah kita ambil di kesempatan yang sebelumnya, sehingga kita menjadi semakin tersegarkan lagi ingatan kita dari pelajaran yang telah lalu. Di pelajaran sebelumnya kita atau di pelajaran yang ke-16 ini, ya, di pekan yang telah lalu, kita sudah mengambil satu kaidah yang menyebutkan bahwasanya kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun, setiap jamak yang tidak berakal itu dihukumi sebagai mu'annats, sebagai satu mu'annats. Artinya nanti kita melihat sebuah isim, apabila isim tersebut tidak berakal, maka ketika kita merubahnya ke dalam bentuk jamak, bentuk jamaknya itu kita hukumi sebagai satu mu'annats. Ini berlaku untuk sebuah kata yang tidak berakal, karena secara umum untuk kata yang berakal maka jenisnya tidak akan ada perubahan, ya. Untuk isim yang berakal maka jenisnya tidak ada perubahan. Ketika mufradnya mudzakkar, maka jamaknya juga mudzakkar untuk isim yang berakal. Contoh, talibun, seorang siswa. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, mudzakkar, ya, seorang siswa. Ketika talibun ini kita ganti ke dalam bentuk jamak, para siswa, kita katakan tullabun, maka tullabun ini juga jenisnya tetap mudzakkar. Kenapa? Karena memang berakal. Sehingga ketika kita menggunakan kata tunjuk isim isyarat, kita ingin menunjuki seorang siswa yang dekat dengan kita, kita katakan hadza talibun. Dan ketika kita ingin menunjuki para siswa, siswanya banyak dan dekat dengan kita, maka kita menggunakan haula'i tullabun, tetap mudzakkar. Begitu juga untuk talibatun, muannats, ya. Ketika muannats seorang siswi, kita ganti ke dalam bentuk jamak talibatun, para siswi, tetap muannats menjadi muannats, hanya saja jumlahnya berbeda. Kalau yang sebelumnya mufrad, maka ketika diganti ke dalam bentuk jamak berarti jumlahnya banyak. Adapun untuk isim yang tidak berakal, ya,
apabila dijamakkan kullu jam'in ghairi akilin, setiap jamak yang tidak berakal maka dihukumi sebagai satu muannats. Contoh, saya katakan kitabun, sebuah buku. Mudzakkar atau muannats Abu Ishaq? Mudzakkar. Kitabun mudzakkar. Ketika kita ingin menunjuki buku ini, ya, dan kita tahu buku ini jaraknya dekat dengan kita, maka kita katakan hadza kitabun. Hadza untuk mudzakkar, karena yang ditunjukinya juga mudzakkar, ya. Tetapi ketika buku yang kita tunjuki misalnya jumlahnya banyak, kita kumpulkan semua buku-buku yang ada di sini, sehingga nanti kita katakan kitabun, kita rubah menjadi kutubun. Kutubun buku-buku, jumlahnya banyak, berarti bentuknya jamak. Berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Kita katakan kullu jam'in ghairi akilin, setiap jamak yang tidak berakal. Kutubun muannatsun dihukumi sebagai satu muannats, sehingga ketika kita ingin menunjuki buku-buku dengan kata tunjuk, ya, dengan isim isyarat, maka tidak bisa kita menggunakan hadza kutubun. Gak bisa. Kenapa? Hadzanya kan untuk mudzakkar, sementara kutubunnya muannats. Maka kita menggunakan hadhihi kutubun. Ini kalau buku-bukunya dekat. Kalau buku-bukunya jauh dengan kita misalnya, ya, kita katakan tilka kutubun, ya, karena kita menunjuki sesuatu yang sifatnya muannats satu, kutubun, meskipun jumlahnya banyak, ya, jumlahnya banyak, tetapi karena kaidahnya mengatakan kullu jam'in ghairi akilin muannatsun, setiap jamak yang tidak berakal muannatsun itu dihukumi sebagai muannats. Nah, ini adalah bentuk murojaah kita dari pelajaran yang telah lalu, dari pelajaran sebelumnya, ya. Semoga masih ingat dengan apa-apa yang kita sudah ambil itu. Dan seperti yang tadi disebutkan di awal, bahwasanya kita berada di latihan yang ke 3, ya, betul? 3 sudah. Berarti kita akan masuk ke latihan berikutnya, di latihan yang keempat. Ya, kita lihat dulu nih, latihan yang keempat. Instruksinya adalah asyir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil ba'id. Asyir, isyaratkanlah, ilal asma'il atiyati, kepada isim-isim berikut ini. Diisyaratkan dengan apa? Bismi isyaratin munasibin, diisyaratkan dengan isim isyarat yang munasib, yang sesuai, betul, ya. Tapi isim isyaratnya adalah isim isyarat yang lil ba'id, untuk yang jauh. Berarti kita lihat dalam kurungnya, bisa kita menggunakan dzalika kalau mudzakkar mufrad, ya. Kalau mudzakkar mufrad, mudzakkar dan satu, kita gunakan dzalika. Atau bisa juga kita menggunakan tilka, ya, berarti muannats mufradah, ya, muannats tapi satu, ya. Atau bisa juga kita menggunakan ulaika, ya, kalau jauh, ya, tapi untuk jamak yang berakal, ya. Ulaika jauh tapi untuk jamak yang berakal. Lah, untuk jamak yang tidak berakalnya apa? Nah, nanti kita gunakan tilka. Kenapa? Kullu jam'in ghairi akilin muannatsun, setiap jamak yang tidak berakal itu dihukumi sebagai muannats. Oh, berarti nanti kita menggunakan tilka di sini. Ada 17 nomor di sini. Kita mengurut saja. Kita mulai dari Abu Ishaq, silakan. Untuk nomor yang pertama saya berikan contoh dulu, ya. Nomor yang pertama saya berikan contoh dulu. Titik tolibun. Ya, titik tolibun, seorang siswa. Kita diminta untuk menunjuki, ya, titik tolibun. Nah, tolibun ini jenisnya apa, ya? Mudzakkar. Oh, satu atau banyak, ya? Satu. Oh, karena satu maka kita menggunakan dzalika tolibun. Nah, ini contohnya nomor yang pertama. Bisa difahami kira-kira instruksinya?
Insyaallah. Baik, insyaallah bisa. Nomor yang kedua, silakan Abu Ishaq. Bismillah. Ulaika tulabun. Betul, ulaika tullabun. Selanjutnya silakan. Dzalika najmun. Betul, dzalika najmun. Selanjutnya silakan nomor 4. Tilka nujumun. Betul, ya, tilka nujumun. Kita menggunakan tilka kenapa? Karena Nujumun dianggap sebagai jamak. Jamak. ya, jamak yang tidak berakal sehingga dianggap sebagai muannats. Ya, betul ya. Nomor yang kelima silakan. Tilka bintun. Iya, tilka bintun itu jelas ya. Bintun mudzakkar atau muannas, Pak? Muannas. Muannas ya. Namanya bintun itu apa sih? Anak perempuan. Anak perempuan ya. Bintun anak perempuan. Maka kita katakan tilka bintun. Nomor 6 silakan. Ulaika banatun. Ulaika banatun. Betul? Iya, silakan. Selanjutnya nomor yang ke-7. Tilka darrojatun. Tilka darrojatun. Jelas ya, darrojatun artinya apa ini? Darrojatun Sepeda. sepeda ya. Ini sudah pernah kita ambil ya. Sudah pernah kita ambil dulu ya. Tinggal kitanya masih ingat atau enggak ini. Baik, selanjutnya nomor 8. Tilka darajatun. Darro. Ulangi sekali lagi. Tilka darajatun. Betul, tilka darajatun. Darajatun ini mufrad atau jamak ya? Jamak. 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 Kenapa menggunakan tilka? Kenapa nggak menggunakan ulaika saja? Garul akil. Karena tidak berakal ya. Maka kita katakan tilka darajatun. Nomor 9, silakan. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun, ini juga mudah sekali ya. Sarirun ini termasuk di antara kosakata pertama ya. Iya. Dulu ketika kita pertama kali buka buku ini, sarirun itu termasuk di antara kosakata pertama yang kita ambil ya. Apa artinya sarirun tuh? Tilam. Tempat tidur. Iya betul ya, sarirun ya. Selanjutnya nomor 10 silakan. Tilka sururun. Tilka sururun. Sururun artinya apa ini? Ya, ada banyak. Iya, bentuk jamak dari sarirun ya. Bentuk jamak dari sarirun. Karena bentuk jamak yang tidak berakal, maka kita menggunakan tilka sururun. Nomor berikutnya silakan. Tilka jajatun. Boleh diulangi sekali lagi cara bacanya? Dajajatun. Betul ya. Tilka dajajatun ya. Nomor 12 silakan. Tilka mudarrisatun. Betul ya. Tilka mudarrisatun. Ini juga mudah ya. Mudarrisatun artinya guru perempuan ya. Kita menunjuki guru perempuan, kita katakan tilka mudarrisatun. Selanjutnya silakan. Nomor 13. Iya, nomor 13. Ulaika mudarrisatun. Ulaika Mudarrisatun. Kok pakai ulaika? Kenapa nggak pakai tilka saja? Berakal. Karena berakal, sehingga kita katakan betul ulaika mudarrisatun. Nomor 14 silakan. Dalika hajun. Dzalika hajun. Hajun artinya apa, Bu Sak? Silakan. Haji. Haji ya. Dia adalah seorang jamaah haji. Nomor 15 silakan. Ulaika hajajun. Ulaika Hajajun. hajun itu sama seperti tolibun, bentuk jamanya tulabun, sama seperti tajirun, tujarun. Hajun hujjajun, bukan hajjajun ya. Hujjajun. Boleh diulangi sekali lagi? Ulaika hujjajun. Iya, ulaika hujjajun. Tuh kok pakai ulaika, nggak pakai tilka saja? Kenapa? Karena jamak. Karena jamak. Berakal atau enggak? Ulaika. Berakal atau tidak hujjaj? Enggak.
Berakal. Para jamaah haji nggak berakal, masya Allah ya. Para jamaah haji itu berakal ya. Mereka pada datang ke sana jauh-jauh naik pesawat, masa nggak berakal ya. Ulaika hujjajun, betul, tapi jawabannya alhamdulillah. Nomor 16 silakan. Zalika masjidun. Iya, zalika masjidun itu juga mudah ya. Zalika masjidun. Yang terakhir silakan. Tilka sayyaratun. Tilka, sekali lagi. Tilka, oh iya, tilka sayyaratun. Kok nggak pakai ulaika aja Pak? Garul akil. Karena gairul akil. Nah, ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan setiap jamak yang tidak berakal ya. Kita hukumi sebagai muannats. Ada yang mau membaca 17 pertanyaan ini, 17 nomor ini dengan tanpa salah barangkali? Ya. Oh, silakan ya. Ini sering tunjuk-tunjukkan ini. Biasa ya. Ini kalau lagi belajar tunjuk-tunjukkan ya. Bismillah. Silakan. Dalika talibun. Betul? Ulaika tullabun. Betul? Dalika najmun. Betul? Tilka nujumun. Betul? Tilka bintun. Betul? Tilka ulaika banatun. Betul ya, pelan-pelan saja. Khawatirnya nanti keceletot ya. Tilka darajatun. Tilka darajatun. Darajatun. Jatun. Pendek ya. Coba diulang sekali lagi. Tilka darajatun. Iya, lagi. Tilka darajatun. Nah, betul. Tilka darajatun. Selanjutnya. Dalika sarirun. Betul. Selanjutnya. Tilka sururun. Betul. Selanjutnya. Tilka dajajatun. Betul. Selanjutnya. Tilka mudarisatun. Mudar di huruf ro-nya itu kita lihat ada tasdidnya. Mudarisatun. Betul. Ulaika mudarisatun. Di huruf ro-nya ada tasdidnya, diulang sekali lagi. Mudarisatun. Tilka ulaika mudarisatun. Betul. Ulaika mudarisatun. Lagi, lanjut. Dalika hajjun. Dzalika hajjun. Lanjut. Ulaika hujajun. Kita lihat di huruf jimnya itu ada tasdidnya ya. Coba diulangi sekali lagi. Hujajun. Ulaika hujajun. Betul. Dalika masjidun. Iya, dzalika masjidun. Betul. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Alhamdulillah 17-17-nya sudah dibaca ya, dan benar semua ya. Alhamdulillah ya, benar semua. Alhamdulillah. Ini yang baca Abu Ishaq ya, senior ya. Mudah-mudahan nanti untuk yang masih muda-muda nggak kalah gertak ini ya, nggak kalah gertak dengan apa yang sudah dibacakan oleh Abu Ishaq tadi. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak maksud dari kaidah kullu jam'in ghair akil ini? Insyaallah. Alhamdulillah ya, sudah bisa difahami. Kalau begitu kita lihat tabel-tabel yang ada dari halaman yang ke-95 ya, atau 95 ini bagian paling bawah. Kita lihat tabel yang pertama untuk asmaul isyarati lil qarib ya. Untuk asmaul isyarati lil qarib al akil, untuk isim-isim isyarat bagi benda atau isim yang berakal yang qarib, yang dekat ya. Kita lihat hadza talibun. Kita menunjuki talibun seorang siswa ya, menunjuki seorang siswa. Siswa jelas berakal ya. Ya, setiap hari berangkat sekolah loh. Jam 7 masuk, jam 2 pulang. Kurang berakal apa lagi coba? Talibun itu berakal ya, karena berakal. Kita lihat hadza talibun. Kita menunjuki dengan isim isyarat yang dekat, hadza talibun.
Ketika yang kita tunjuki ini banyak siswanya, otomatis nanti tolibun ini kita ganti ke dalam bentuk jamak tulabun. Ya, tulabun. Maka isim isyaratnya juga kita ganti lagi ya. Dulu pernah kita ambil ya, bagaimana kita menunjuki untuk isim jamak berakal yang dekat. Kita katakan haulai tulabun ya. Haulai tulabun. Kita lihat ini untuk yang muzakkar. Adapun untuk yang muannats kita lihat di bawahnya ya, thalibatun, seorang siswi. Seorang siswi juga ini jelas berakal ya. Thalibatun. Kita ingin menunjuki seorang siswi yang jaraknya dekat dengan kita, kita katakan hadhihi thalibatun. Kita gunakan hadhihi. Kenapa? Thalibatun muannats ya. Thalibatun muannats. Ini adalah seorang siswi. Adapun kalau yang kita tunjuki ternyata siswinya banyak, para siswi, bentuknya jamak, maka otomatis thalibatun kita ganti dulu ke dalam bentuk jamak, yaitu thalibatun. Dan karena berakal banyak dan jaraknya dekat dengan kita, maka kita gunakan pula isim isyarat untuk yang banyak dan juga jaraknya dekat, yaitu haulai thalibatun. Ini tabel yang pertama. Tabel yang kedua kita lihat, kalau untuk yang pertama di tabel pertama kita menunjuki yang dekat, di tabel yang kedua kita gunakan asmaul isyarati lil ba'id ya, isim isyarat yang kita gunakan untuk menunjuki yang ba'id, yang jauh. Untuk yang berakal kita lihat tadi ya, talibun, seorang siswa jauh, maka kita katakan itu adalah seorang siswa, dzalika talibun. Dzalika talibun, itu adalah seorang siswa. Dan kalau siswanya ternyata banyak ya, pada ngumpul, ada Muhammad, ada Khalid, ada Uthman, ada Hasan, pada ngumpul semua para siswa, maka tidak kita katakan dengan dzalika lagi, tapi kita menggunakan ulaika tullabun. Ini untuk para siswa. Di bawahnya kita lihat, kalau kita ingin menunjuki seorang siswi yang jaraknya jauh dengan kita, maka kita menggunakan isim isyarat. Untuk yang muannas jauh kita gunakan tilka thalibatun, itu adalah seorang siswi. Dan ketika kita ingin menunjuki banyak siswi, siswinya lagi pada ngumpul misalnya ya, siswi and the gang ya, dan teman-temannya ya, maka kita katakan thalibatun ya, para siswi. Oleh karenanya nanti yang kita pakai juga adalah untuk isim isyarat yang jauh, dan untuk jamak kita gunakan ulaika thalibatun. Tabel yang pertama dan tabel yang kedua ini kita gunakan untuk al-aqil, untuk yang berakal. Adapun untuk yang tidak berakal kita lihat di tabel yang ketiga ya. Kita lihat di tabel yang ketiga ini ya, asmaul isyarati lil qarib, isim isyarat untuk yang dekat tapi ghairul aqil, untuk yang tidak berakal. Contoh ya, kita ingin menunjuki sebuah rumah. Rumah itu berakal atau enggak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal ya, sebuah rumah. Tapi sebuah rumah itu jenisnya mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Baitun, mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar ya, maka kita katakan hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Kita gunakan hadza karena baitun adalah jenisnya mudzakkar. Tetapi kalau ternyata kita ingin menunjuki rumah-rumah atau banyak rumah, dan rumah-rumah ini dekat jaraknya dengan kita, maka tentu kita ganti dulu baitun ke dalam bentuk jamak, yaitu buyutun. Dan karena rumah ini tidak berakal, kemudian dalam bentuk jamak buyutun, berarti nanti buyutun ini kita anggap sebagai satu muannats ya, sebagai satu muannats. Oleh karenanya ketika kita ingin menunjuki satu muannats, bukan hadza yang kita gunakan, bukan hadza buyutun, bukan pula kita menggunakan haulai buyutun, karena haulai untuk yang berakal ya. Tapi buyutun ini tidak berakal dan banyak, kita menganggapnya sebagai satu muannats, sehingga ketika kita ingin menunjuki satu muannats, maka yang kita gunakan adalah hadhihi, sehingga kita katakan hadhihi buyutun.
kasus yang sama terjadi dengan yang di bawahnya, hadhihi sayyaratun. Kalau bentuk mufradnya jelas sudah muannas, sayyaratun. Ada tak marbutah di belakangnya, hadhihi sayyaratun. Tetapi ketika sayyaratun ini kita ganti ke dalam bentuk jamak, mobil-mobil, sayyaratun, ya. Dan karena sayyaratun ini tidak berakal, maka meskipun banyak tetap dikategorikan sebagai satu muannas, sehingga kata tunjuknya pun sama. Hadhihi sayyaratun. Ini untuk tabe yang ketiga, isim isyarat untuk yang dekat. Adapun untuk yang jauh, kita lihat di tabe yang keempat, asmaul isyarati lil ba'id, isim-isim isyarat untuk yang jauh dan digunakan untuk ghairul akil, untuk yang tidak berakal. Kita lihat ya, yang pertama zalika baitun. Ini kasusnya sama dengan sebelumnya, hanya beda jarak saja. Ini untuk yang jauh. Kita ingin menunjuki sebuah rumah, yang rumah itu jauh dari kita, kita katakan itu adalah sebuah rumah. Sebuah rumah. Maka kita katakan zalika baitun. Adapun kalau kita ingin menunjuki rumah-rumah, rumahnya banyak ya. Kita ingin menunjuki rumah-rumah, maka kita lihat rumah-rumah dalam bahasa Arabnya buyutun, bentuk jamak, dan rumah-rumah ini tidak berakal. Berarti buyutun ini dikategorikan sebagai satu muannas. Kalau kita ingin menunjuki dengan kata tunjuk untuk yang muannas jauh, maka tidak kita gunakan zalika lagi. Bukan kita katakan zalika buyutun, tetapi nanti yang kita gunakan adalah tilka buyutun. Kasus yang sama terjadi pada apa yang kita lihat di bawahnya, tilka sayyaratun. Ini jelas sayyaratun ya. Sayyaratun ini berarti satu muannas ya, sudah mufrad ya, tilka. Tetapi ketika sayyaratun ini dibuat dalam bentuk jamak, sayyaratun ya, karena tidak berakal, maka kita hukumi sebagai muannas, sehingga tetap kita katakan tilka sayyaratun, itu adalah mobil. Nah, ini adalah pelajaran kita di pelajaran yang ke-16 yang berkaitan dengan bagaimana sebuah isim apabila berganti jenisnya, apabila berganti bilangannya dari yang sebelumnya mufrad berganti ke dalam bentuk jamak ya. Kalau seandainya tidak berakal, maka kaidah yang kemarin kita sebutkan itu berlaku. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun ya. Iya. Ini kaidahnya sudah kita tuliskan, kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun. Setiap jamak yang tidak berakal dihukumi sebagai muannatsun, satu muannas. Baik, kira-kira bisa difahami pelajaran yang ke-16 ini sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya. Ya, nanti pelajaran berikutnya, pelajaran 17 masih ada kaitannya dengan kaidah yang kita ambil di pelajaran yang ke-16. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke pelajaran 17? Silahkan. Baik, alhamdulillah, berarti ini pertanda ya. Nggak ada yang nanya, berarti pertanda. Pertanda sudah paham ya. Pertanda sudah bisa ya. Baik, kita masuk ke pelajaran berikutnya, ke pelajaran yang ke-17 yang ada di halaman 96. Di sini ada 13 nomor. Nah, 13 nomor ini kita lihat ada beberapa di antara harokatnya yang sudah dihilangkan. Kita bisa katakan 80% harokatnya dihilangkan ya. Memang ini tidak 100% hilang harokatnya, masih ada sebagian ya, tetapi sebagian besarnya sudah dihilangkan. Yang ini akan melatih kita ya terkait dengan kaidah-kaidah atau pelajaran-pelajaran teori-teori sebelumnya yang sudah pernah kita ambil, yang akan kita praktekkan di sini. Apakah kita sudah memahami pelajaran-pelajaran sebelumnya atau belum? Kalau kita sudah paham dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, maka insya Allah 13 nomor ini bisa kita baca dengan baik, dengan benar. Kita mulai dari Abu Ishaq, silakan untuk nomor yang pertama kita baca dan kemudian nanti diterjemahkan ya, supaya nanti bisa langsung kita pahami. Baik, silakan Abu Ishaq nomor yang pertama. Bismillah.
Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Silakan diterjemahkan. Pintu-pintu masjid terbuka. Iya, pintu-pintu masjid terbuka. Betul ya. Berikutnya nomor 2. Liman hazihi al-buyutul jadidatun. Ulangi sekali lagi. Jadidatu. Liman hazihi al-buyutul jadidatu. Betul ya, ada alif lamnya. Ingat, kalau ada alif lamnya berarti nanti nggak ada tanwinnya ya. Tadi kan dibacanya jadidatun padahal ada alif lamnya. Hiya li mudiri asyarikati. Betul, hiya limudiri syarikati. Boleh diterjemahkan silakan. Ini Liman. Milik siapa? Milik siapa? Rumah Banyak nggak? Rumah-rumah yang banyak baru ini ya. Rumah-rumah yang baru ini. Boleh diulangi sekali lagi terjemahannya? Milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Betul. Rumah yang baru ini. Rumah-rumah yang baru ini. Rumah-rumah yang baru ini. Karena hiya itu berarti kembalinya kepada buyutul jadidah ya. Iya. Rumah-rumah yang baru ini dia, maksudnya rumah-rumah yang baru ini adalah miliknya kepala boleh. Syarikah. Boleh PT ya, perusahaan ya. Ya, syarikah. Dia atau rumah-rumah yang baru ini adalah kepunyaannya direktur perusahaan ya. Mudir itu kepala atau pimpinan atau direktur boleh. Nomor yang ketiga silakan. An-nujumu jamilatun. Betul ya, ini mudah sekali, silakan diterjemahkan. Bintang-bintang itu indah. Bintang-bintang itu indah. Masya Allah ya. Nomor yang keempat silakan. Hazihi al-durusu. Boleh diulang sekali lagi, bacanya disambung. Hazihil durusu. Kita dulu sekali sudah belajar alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah ya. Jadi bukan hadhil durus, hadhid durus. Betul, ini lagi ngetes kita ya. Ini Mas Trias lagi ngetes kita. Silakan nomor 4, lanjut. Hadhid durusu sahlatun. Betul ya, coba diterjemahkan. Durusu ini pelajaran ini susah. Loh, sahlatun kok. Mudah. Sahlatun itu mudah ya. Hadhid durusu, boleh diulangi sekali lagi silakan. Pelajaran-pelajaran ini hadhid durusu sahlatun. Iya, pelajaran-pelajaran ini mudah ya, sahlatun. Mudah nggak pelajaran kita? Mudah ya. Bagi yang ikutan. Untuk yang nggak ikutannya susah. Nomor 5 silakan. Fil hindi lugatun kasirotun. Boleh diulangi sekali lagi cara bacanya. Fil hindi lugatun kasirotun. Lugatunnya panjang atau enggak itu? Lugatun. Nah, itu dia. Kasirotun. Betul, sedangkan diterjemahkan. Bahasa India bahasa di India bahasa lughatun, ada bahasa-bahasa yang banyak ya. Maksudnya di India ada banyak bahasa ya. Sama seperti di kita juga banyak bahasa. Berikutnya silakan nomor yang ke-6. Ainal kitabu al-jadidatu. Boleh diulangi cara bacanya silakan. Ainal kitabul jadidatu hiya fil maktabati. Kira-kira cara bacanya betul nggak? Kitab atau kutub? Nomor 6 kan? Iya, 6. Ainal Ainal kitab kitab atau kutubu? kitab.
Kalau kitab kan berarti ada alifnya ya. Kita di setelah huruf ta-nya kan ada alifnya. Kitab. Ini bacanya kitab atau kutub? Ini satu studio bacanya kitab semua ini. Ya. Ini bahu membahu dalam kesalahan ini. Ya. Buat diulangi sekali lagi silakan. Ainal kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Iya, alhamdulillah kalau ini saya sepakat. Ya, ikut ya. Boleh diterjemahkan silakan. Di mana buku-buku yang baru? Di manakah buku-buku yang baru? Buku-buku yang baru di perpustakaan. Betul. Hiya, dia maksudnya adalah buku-buku yang baru ya. Buku-buku yang baru ada fil maktabati, ada di perpustakaan. Nomor yang ke-7 silakan. Tilka sururu maksuratun. Sururnya pendek. Sururu. Tilka sururu maksuratun. Ya. Silakan diterjemahkan. Sururu apa? Sururu apa? Sururu apa? Bentuk jamak dari sarirun. Tempat tidur itu rusak. Betul ya. Tempat tidur itu atau gimana ya enaknya? Ranjang itu. Berapa ranjang ya. itu rusak gitu. Biar enak ya. Ranjang itu kalau tempat tidur ya betul sih sebetulnya sama aja ya. Tempat tidur itu rusak ya. Nomor 8 silakan Mas Tria. As-sa'atul yabaniyatu rojidoh. Roji so apa do? Roji rohi itu kan masih ada harokatnya semua loh. Masa ada harokatnya aja salah baca. Rohi sotun. Iya. Ini artinya coba as-sa'atul yabaniyatu jam ya. Jam dari Jepang. Yaban Jepang ya. Jepang. Rohisotun. Ini apa artinya? Rohisoh itu apa? Kalau sudah pernah mendengar istilah rukhsah belum? Murah. Rukhsah ya. Kalau kita misalkan lagi safar, sholatnya di rukhsah, pakai rukhsah aja. Qasar dari yang tadi 4 rakaat menjadi 2. Itu namanya rukhsah. Keringanan. Nah, rohis itu murah ya, ringan di kantong kita. As-sa'atul yabaniyatu, jam Jepang itu murah ya, beda dengan jam Eropa, Swiss misalnya ya. Ini contoh aja ya. Murah. Jadi ulangi sekali lagi terjemahannya silakan. Iya, jam dari Jepang murah. Iya betul ya. Nomor 9 Abu Ishak silakan. Ini sudah diskusi duluan ini. Gawat ini diskusinya nanti ya. Nomor 9. Hadihil humuru. Iya. Dalam kurung al-hamir itu sama saja ya. Bentuk jamak dari himar, boleh humur, boleh hamir. Silakan. Lil falahi. Ya, kita sudah pernah belajar li ini huruf jar. Huruf jar itu fungsinya untuk mendomah mengkasrokan. Ya, ini sudah pada ngantuk ini ya. Ada li itu kan huruf jar untuk mengkasrokan. Masa lil falahu? Alhamdulillah sudah dikoreksi sendiri. Lil falahu atau ha? Iya betul ya. Coba diulangi sekali lagi cara bacanya. Hadihil humuru au himaru. Alhamiru. Hamiru. Alhamiru. Lil falahi. Betul ya. Coba diterjemahkan. Keledai ini mau ngomongnya kedelai ya. Awas keceletot loh. Keledai ini miliknya petani. Betul ya. Nomor 10 silakan. Apa ini?
Apa ini nomor 10? Aina kutubukunna Betul. ya ikhwatu Iya, emang ada ikhwat. ya akhwatu. Iya dong, kan kita sudah kenal ikhwan dan ikhwat. Masa ikhwat ya? Akhwat ya, ada ikhwan, ada akhwat ya. Aina kutubukunna ya akhwatu. Lanjut silakan. Hiya fil fasli. Betul, silakan diterjemahkan. Di mana buku-buku wahai akhwat? Buku-bukunya siapa? Buku-buku kunna itu antunna ya. Kunna itu adalah bentuk perubahan dari antunna. Antum, kalian laki-laki. Kalau antunna, kalian perempuan. Kan ini bicaranya sedang ke akhwat ya. Di manakah buku-buku kalian, wahai akhwat, wahai saudari-saudariku? Lanjut. Dia di dalam kelas. Betul, hiya fil fasli, dia di dalam kelas. Nomor 11, silakan. Hadhihi kitabi wa tilka kutubu ukhti. Ini janggal enggak kalimatnya? Janggal enggak? Yang pertama dibacanya kitabi, yang keduanya dibacanya kutubu. Coba ini. Boleh ulangi sekali lagi. Hadhihi. Kalau kitab Kutubu. itu kan bacanya panjang ya. Kitab. Berarti setelah taknya itu kan ada alifnya. Kitabi. Ini kan nggak ada alifnya. Hadhihi. Lagi pula kalau seandainya kita baca kitab, berarti kata tunjuk yang kita gunakan itu hadza. Hadza kitabi. Ini buku saya. Satu kan? Tapi kalau buku-buku boleh kita kita gunakan kaidah ini. Setiap jamak yang tidak berakal muannas, sehingga kita gunakan kata isyaratnya adalah hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Boleh diulangi lagi dulu cara bacanya ini sebelum kita terjemahkan. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Betul, silakan diterjemahkan. Buku-buku ini Hadhihi ini buku-bukuku dan itu buku-bukunya saudara-saudara perempuan. Saudari-saudari perempuan. Ukhti itu saudari atau saudari-saudari perempuan? Oh, saudari satu perempuan. Iya. Coba diulangi terjemahnya biar enak. Ini adalah buku-buku milikku, ada milik saya, dan itu bukumu gitu ya, bukumu perempuan gitu. Buku-buku milik saudariku ya. Watilka, dan itu kutubu ukhti, dan itu buku-buku milik saudariku. Kan begitu. Iya. Bisa difahami nggak maksudnya? Ngerti saya. Iya, ngerti, insya Allah. Hanya untuk menyampaikannya kadang-kadang keceletot di mulut, ya nggak apa-apa ya. Baik, selanjutnya nomor yang ke 12, silakan. Hazihi makatabul tullabu. Boleh diulangi lagi cara bacanya. Maktab itu bentuk jamaknya makatib. Makatib. Ya, bukan makatab, nggak ada. Makatib. Ya, coba diulangi lagi cara bacanya. Hadhihi makatibul tullabu. Kita sudah pernah belajar alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Ini masih makatibul aja ini ya. Nah, ini Mas Trias lagi ngetes kita semua ya. Hadhihi makatibut tullabi. Kok bacanya tullabi ya? Kenapa nggak tullabu aja? Ada mudafun ilaih. Iya. Karena sebagai ada alif lam. Alif lam nggak masalah. Ya, alif lam nggak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah sebagai mudhafun ilaih ya. Coba diterjemahkan. Ini adalah meja-mejanya para siswa. Betul. Ini adalah meja-mejanya para siswa. Berarti mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu majrur. Yang terakhir silakan. Fi hadhihi syari'u ada fi, betul, fi hadhihi syari'i
fanadiku kabiratun. Betul. Coba diterjemahkan. Di jalan raya ini Betul. Ada banyak pondok, banyak hotel. Ya. hotel yang besar. Iya, ada hotel-hotel yang besar ya. Fanadik itu bentuk jamak dari funduk. Terjemahannya hotel ya. Bukan pondok ya. Memang asalnya funduk itu disadur ke dalam bahasa kita menjadi pondok. Tapi terjemahannya fundukun itu adalah tempat bermalam, tempat menginap untuk bermalam ya. Jadi hotel ya. Kalau pondok bahasa Arabnya beda lagi, ma'had. Nanti ada lagi ya. Fi hadza syari'i, di jalan ini fanadiku kabiratun, ada banyak hotel yang besar. Nah, dari 13 nomor itu yang tadi sudah kita baca, kaidah kullu jam'in ghairi akilin muannatsun, ini kita bawa ya. Kita lihat apakah isim ini tidak berakal, apakah isim ini kita buat ke dalam bentuk jamak atau tidak. Kalau iya, berarti nanti dihukumi sebagai muannas. Kalau ternyata isimnya berakal dan dijamakkan, berarti tetap ya kita menghukumnya sebagai sesuai dengan keadaan aslinya. Kalau mudzakar ya mudzakar, kalau muannas ya muannas. Nah, ini pelajaran yang ke-17. Alhamdulillah sudah kita baca 13 nomor. Nanti insya Allah masih ada latihan-latihan berikutnya yang perlu kita ambil di halaman yang ke-97 dan seterusnya. Tetapi insya Allah nanti ini akan kita ambil di tahun depan ya. Insya Allah masih jauh ya, tahun depan ya. Masih lama Ustaz ya? Masih lama ini. Kita ambil di tahun depan, subhanallah. Masih lama sekali ya. Padahal hakikatnya sih pekan depan ya, tapi karena sudah berganti tahun ya, tetap kita katakan kita akan ambil di tahun yang akan datang ya. Kira-kira bisa dipahami nggak pelajaran kita hari ini? Insya Allah bisa ya. Abu Ishaq? Iya, insya Allah. Mas Buk? Normal. Mas Nurman bisa dipahami? Insya Allah bisa. Mas Fajar? Insya Allah, Ustaz. Mas Trias? Insyaallah. Baik, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Silakan. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksa. Ya. Nah, masa orang nggak ada dipaksa-paksa ya. Baik, kalau tidak ada dan berarti ini menanda bahwa kita sudah paham semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan. Dan mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Baik, syukuran atas apa yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini dari pelajaran kita para pendengar yang telah beralih tadi ya. Sedikit latihan juga tadi telah kita hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda. Juga penjelasan-penjelasan tadi terkait di halaman 95. Ini di mana menjelaskan, menjabarkan kembali ada 4 bentuk ya tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz juga. Ini bahwasanya pada intinya setiap bentuk jamak yang tak berakal ini dikategorikan sebagai muannas atau dihukumi atau sebagai muannas dalam hal ini. Dan juga tadi telah kita mengikuti bersama para pendengar, yakni pelajaran kita yang ke-17 di halaman ke-96. Semoga bermanfaat untuk kita tentunya untuk dapat menerapkan ya dari apa yang telah disampaikan Ustadz, dari pengaplikasian pembahasan-pembahasan kita yang telah lalu, dan insya Allah akan berlanjut di tahun yang akan datang. Padahal pekan yang akan datang. Iya, latihan kita untuk Anda dapat ikuti kembali masih di kitab yang sama di Surga Rupiah di jilid yang pertama di halaman ke-97 dan akan berlanjut ke halaman berikutnya. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda para pendengar yang telah mengikuti pelajaran kita kesempatan sore hari ini, dan juga untuk para mustamiin kami juga ucapkan terima kasih telah hadir untuk kembali mengikuti pelajaran kita sore hari ini. Akhir kata, saya beserta mustamiin dan juga Ustadz mohon undur diri dari ruang dengar Anda para pendengar, dan kami akhiri dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.